Duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, di penghujung tahun, hampir di penghujung tahun, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara jangan salah sangka, di depan mimbar ini ada 2 kamera yang on. Artinya Bapak Ibu Saudara, kamera ini bukan menayangkan ibadah kita secara live. Karena ibadah kita secara live hanya di ibadah raya ketiga. Sedangkan di ibadah raya yang pertama dan kedua, tetap kita tidak ada siaran langsung. Kita tetap beribadah secara onsite di gedung gereja. Maka dari itu, kamera di depan ini gunanya merekam pemberitaan firman, merekam khotbah yang disampaikan. Dan kita percaya melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah di gereja kita percaya ini bisa menjadi salah satu cara Tuhan untuk menjangkau jiwa, untuk boleh orang-orang mengenal Tuhan Yesus. Dan melaluinya ada banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara mendasari firman Tuhan pada saat pagi ini. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi, kitab terakhir di dalam perjanjian lama. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Iya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saya ulangi ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mendasari firman Tuhan pada saat pagi ini, ada sebuah perkataan yang cukup terkenal, yang diucapkan orang yang terkenal. Ia adalah salah seorang mantan presiden Amerika Serikat yang bernama John F. Kennedy. Perkataan beliau sangat populer, perkataan beliau sangat mengguncangkan dunia. Perkataan beliau seperti demikian: jangan tanya apa yang negaramu bisa berikan padamu, bertanyalah apa yang dapat kau berikan untuk negaramu. Seorang mantan presiden mengucapkan perkataan ini kepada rakyatnya. Seorang presiden menyampaikan perkataan ini kepada rakyatnya. Jangan tanyakan apa yang negara sudah berikan kepadamu. Tanyakan kepada dirimu, apa yang sudah engkau berikan kepada negaramu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau perkataan ini
diimplementasikan, diimplikasikan di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalimat ini bisa kita gubah. Perkataan ini kita bisa ubah tujuannya untuk gereja. Kalau diimplikasikan kepada gereja, perkataannya seperti ini. Jangan tanyakan apa yang sudah gereja berikan kepadamu. Tetapi bertanyalah kepada dirimu, apa yang sudah engkau berikan kepada gereja. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui perkataan ini, apa yang ingin saya sampaikan, bukankah banyak orang Kristen, bukankah banyak orang percaya yang sekarang ini hanya menuntut haknya, yang menuntut apa yang ia ingin dapatkan. Bukankah seperti demikian Bapak ibu saudara? Ada banyak orang yang hanya menuntut haknya, yang menuntut apa yang ia harus terima. Tetapi ia lupa akan kewajibannya, akan tugasnya, akan tanggung jawabnya. Ia lupa Bapak ibu saudara. Inilah yang terjadi hari-hari ini. Orang seringkali menuntut hak, tetapi lupa akan kewajibannya, akan tugasnya, akan tanggung jawabnya. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan kepada setiap kita yang bertemakan pemberian kepada Allah. Pemberian kepada Allah. Apa yang bisa kita berikan kepada Allah? Ada banyak hal yang bisa kita berikan kepada Allah. Waktu kita, tenaga kita, talenta kita, uang kita, apapun Bapak ibu saudara. Tetapi kesempatan hari ini, saya hanya akan menyampaikan pemberian kepada Allah itu dalam bentuk persembahan persepuluhan saja. Hanya persembahan persepuluhan saja yang akan kita bahas, yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini Bapak ibu saudara. Persembahan persepuluhan yang sangat jelas di dalam firman Tuhan yang barusan kita baca. Bawalah persembahan persepuluhanmu. Bapak ibu saudara, untuk menjawab tentang persembahan persepuluhan ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Sehingga melalui pertanyaan itu dan jawaban yang akan saya sampaikan, kiranya kita bisa mengerti, memahami apa itu persepuluhan, mengapa kita memberi persepuluhan, dan bagaimana seharusnya kita memberikan persepuluhan. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya tanya kepada kita, apa itu persepuluhan? Apa itu persembahan persepuluhan? Alkitab sangat jelas mencatat bahwa persembahan persepuluhan adalah persembahan khusus yang diberikan hanya untuk Tuhan. Persembahan khusus yang diberikan hanya untuk Tuhan. Persembahan persepuluhan namanya sepersepuluh, artinya persembahan itu diberikan 10% untuk Tuhan dari apa yang kita dapatkan, dari berkat demi berkat Tuhan yang sudah kita terima. 10% harus kita berikan atau kembalikan kepada Tuhan. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, persembahan persepuluhan adalah persembahan yang diperuntukkan untuk seluruh pekerjaan rumah Allah atau gereja pada masa kini. Persembahan itu digunakan, diperuntukkan untuk pekerjaan rumah Tuhan atau gereja pada saat ini. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak akan menjelaskan sejarah persembahan persepuluhan dan siapa-siapa yang sudah mengembalikan persepuluhan di dalam Alkitab. Ada banyak nabi-nabi, ada banyak anak-anak Tuhan, raja-raja yang sudah mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Mulai dari Abraham, Yakub dan seterusnya. Maka dari itu kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan kepada kita cerita tentang persembahan persepuluhan yang ada di dalam Alkitab. Khususnya yang sangat banyak dicatat di dalam perjanjian lama. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah memahami apa itu persembahan persepuluhan, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Mengapa? Mengapa kita memberikan persembahan persepuluhan?
Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertanya, mengapa saya mengembalikan persembahan persepuluhan? Mengapa setiap bulan saya memberikan persembahan persepuluhan? Pernahkah Bapak Ibu bertanya kepada dirimu sendiri, mengapa saya harus memberikan persembahan persepuluhan? Alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara, persembahan persepuluhan itu adalah perintah Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah perbendaharaan. Artinya persembahan persepuluhan ini bukan aturan yang dibuat oleh gereja. Bukan aturan yang dituliskan, yang dibuat, yang diperintahkan oleh gereja kepada umatnya. Tetapi persembahan persepuluhan merupakan perintah dari Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab, yang tercatat di dalam firman Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau ini perintah, bolehkah kita langgar? Bolehkah tidak kita lakukan? Yang namanya perintah Bapak Ibu Saudara, kita wajib, kita harus mengerjakannya. Inilah yang dikatakan firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada setiap kita. Setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap orang-orang yang sudah menjadi Kristen atau pengikut-pengikut Kristus. Wajib memberikan. Bahkan saya katakan bukan memberikan, tetapi mengembalikan persepuluhan. Karena inilah alasan yang kedua, mengapa kita harus memberikan persembahan persepuluhan. Karena persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Bukan hanya perintah, tapi persembahan persepuluhan itu adalah murni milik Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, harus dan wajib kita mengembalikan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang sudah mengembalikan persepuluhan, persembahan persepuluhan merupakan simbol atau lambang. Kita percaya bahwa berkat demi berkat yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Kalau kita percaya berkat itu datangnya dari Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita pun berhak, kita pun wajib mengembalikan 1/10 dari berkat itu kepada Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaannya bagi setiap kita. Bagaimana kalau ada di antara orang-orang percaya? Bagaimana kalau ada di antara kita yang tidak mengembalikan persepuluhan? Bagaimana dengan itu Bapak Ibu Saudara? Apa yang akan terjadi dengan diri kita? Apa yang akan kita alami? Firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-8. Saya bacakan bagi setiap kita. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan mengatakan di dalam soal persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Oh Bapak Ibu Saudara, ini jelas Tuhan katakan, kalau orang yang sudah percaya, kalau orang Kristen tidak mengembalikan persepuluhan, Alkitab katakan mereka menipu Allah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat asli, bahasa asli dari kata menipu bukan hanya soal menipu Allah. Kata yang dipergunakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan kata rob, yang artinya kita tidak hanya menipu Allah ketika kita mengembalikan persepuluhan, tetapi kita merampas, merampok, menggelapkan miliknya Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya, setiap kita yang tidak mengembalikan persepuluhan, kita menipu Allah, kita merampok, merampas dan menggelapkan yang seharusnya milik Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seorang Billy Graham berkata demikian soal seseorang yang tidak mengembalikan persepuluhan, yang tidak memberikan, yang tidak mengembalikan persembahan persepuluhan. Orang itu adalah orang yang serakah. Orang itu adalah orang yang serakah.
Orang itu bagaikan orang yang merampok Allah. Yang hanya mau berkat dari Allah. Yang hanya mau menerima sesuatu berkat yang datangnya daripada Tuhan. Yang mau hanya menerima haknya dari Tuhan. Tetapi tidak melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Tidak mentaati perintah Tuhan. Tidak mengembalikan miliknya Tuhan. Yang hanya 1/10 saja. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Billy Graham juga mengatakan bahwa kita memberikan persembahan persepuluhan. Sebenarnya kita belum memberikan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kita hanya memberikan 1/10. Hanya 10%-nya. Sedangkan Allah, Tuhan memberikan 100% kepada kita. Kita hanya mengembalikan 10%. Artinya kita menerima 90%. 90 Bapak Ibu Saudara. Tidak sebanding sebenarnya. Makanya Billy Graham mengatakan. Ketika kita mengembalikan, memberikan persembahan persepuluhan. Kita tidak memberikan apa-apa sebenarnya. Tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Billy Graham juga mengatakan. Ketika kita memberikan persembahan persepuluhan. Kita hanya membayar hutang kita kepada Tuhan. Dan yang kita tahu bahwa hutang itu tidak akan pernah kita lunasi. Dan tidak akan pernah mampu kita bayar secara lunas. Tidak akan pernah Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah Bapak Ibu Saudara. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bahkan ada seorang bishop yang bernama Dag Oswald Mills yang berkata demikian. Seorang bishop, seorang rabi, seorang rohaniawan berkata seperti ini dalam tulisannya. Orang-orang Kristen yang tidak mengembalikan persepuluhan. Orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tidak mengembalikan persepuluhan. Mereka akan menjadi miskin. Mereka akan menjadi miskin Bapak Ibu Saudara. Mengapa orang yang tidak mengembalikan persepuluhan akan menjadi miskin? Apa alasannya? Apa sebabnya? Firman Tuhan jelas mengatakan kepada setiap kita. Apa alasan kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, kita akan menjadi miskin? Jelas ini dikatakan oleh firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan menabur apa yang kita tuai. Karena kita tidak akan menabur, kita tidak akan menuai apa yang akan kita miliki. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, kita tidak akan menuai apapun. Karena apa? Karena yang kita tabur hanyalah angin. Yang kita tabur hanyalah angin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita pun akan menuai, bukan hanya angin saya katakan. Kita akan menuai puting beliung Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau tidak mengembalikan persepuluhan, engkau tidak akan menuai apapun dalam hidup ini. Yang kedua, karena kita tidak menarik berkat itu di dalam hidup kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang itu tidak mengembalikan persepuluhan, Tuhan tidak akan membukakan tingkap langitnya untuk mencurahkan berkat-berkatnya secara berkelimpahan kepada kita. Tuhan akan menutup keran berkat-berkatnya kepada kita. Kalau kita menahan, bahkan menipu Allah dengan tidak mengembalikan persepuluhan, Tuhan akan menutup keran-keran berkatnya kepada kita. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mengembalikan persepuluhan akan dikatakan menjadi miskin. Sebab orang itu adalah orang yang terkutuk. Firman Tuhan jelas katakan, karena kamu kena kutuk, berkat itu tidak akan diberikan kepadamu. Berkat-berkat yang daripada Tuhan tidak akan dicurahkan kepadamu. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, belalang pelahap akan terus memakan kekayaan kita. Kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan. Artinya Bapak Ibu Saudara,
akan ada banyak yang bocor dari perbendaharaan, dari tabungan kita, dari apa yang kita simpan, yang kita tabung, ibaratkan sebuah ember. Ember yang berisi air, kemudian ember itu banyak bolong-bolongnya, banyak lobang-lobangnya. Kelihatannya ember itu diisi air terus menerus, tetapi ember itu tidak akan penuh dengan air karena ember itu bocor, berlobang di sekelilingnya, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga kalau kita menahan, kalau kita tidak mengembalikan persembahan persepuluhan, belalang-belalang pelahap akan terus memakan kekayaan kita. Sehingga kelihatannya ada banyak penghasilan yang kita terima, yang masuk ke kantong kita. Tetapi tidak akan banyak yang kita simpan, bukan? Tidak akan banyak yang kita taruh di dalam tabungan kita, bukan? Bahkan akan ada banyak hal-hal yang akan keluar dari perbendaharaan kita, dari kantong kita, dari tabungan kita. Itulah hukumnya. Itulah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Alkitab jelas katakan kepada kita. Dan yang kelima, kembali dulu slide-nya. Yang kelima, hasil dari kebun anggur kita akan dirusak. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya usaha, kalau kita punya pekerjaan, kita punya penghasilan dari apapun lah sumbernya itu. Kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, Tuhan katakan, ladang itu akan dirusak. Ladang itu akan menjadi rusak. Sehingga seharusnya berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan lewat usaha kita, lewat pekerjaan kita, lewat apapun lah kita mendapatkan penghasilan. Kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, itu akan menjadi rusak, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak akan menjadi berkat bagi diri kita. Dan yang terakhir, kalau orang itu tidak mengembalikan persepuluhan, akan menjadi miskin. Seperti tanaman anggur, seperti tanaman apapun yang kita tanam. Tujuan kita menanam, kita pengen bukan menghasilkan, kita pengen panen dari apa yang kita dapatkan, dari apa yang kita tanam. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan, kita akan mengalami namanya gagal panen. Akan gagal panen, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita tidak akan menerima apa-apa daripada Tuhan. Sehingga jelas Bishop Dag Oswald-Mill katakan, orang-orang Kristen yang tidak mengembalikan persepuluhan akan menjadi miskin. Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan dari apa yang telah disampaikan oleh seorang Bishop Dag Oswald-Mill di sini bagi setiap kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Ketika kita mengembalikan persepuluhan, kita tidak akan kekurangan, Bapak Ibu Saudara. Saya meyakini perkataan ini, saya mengimani perkataan ini, saya mempercayai perkataan ini. Sebab saya melakukan apa yang Tuhan pengen saya lakukan. Saya orang yang belajar, konsisten, komitmen. Saya berdoa sama Tuhan supaya saya dikuatkan, saya dimampukan untuk memperkatakan ini. Bukan karena saya sombong, bukan Bapak Saudara. Saya sudah minta ampun kepada Tuhan. Saya orang yang belajar konsisten, komitmen untuk terus mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika saya mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, saya tidak akan kekurangan, Bapak Saudara. Saya tidak akan kekurangan. Memang secara materi, secara keuangan, kita perlu uang. Kita butuh uang. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, persembahan persepuluhan adalah perintah dan milik Tuhan. Ketika setiap kita Bapak Ibu Saudara, engkau yang sudah setia, engkau yang sudah komitmen mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, saya percaya engkau tidak akan pernah kekurangan. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang belum mengembalikan persepuluhan, setiap kita yang menahan persembahan persepuluhan, yakinlah ketika engkau melakukan itu, ketika engkau menipu Allah,
ketika engkau tidak jujur kepada Allah, yakinlah engkau pun ketika menahan dan tidak mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, engkau tidak akan menjadi kaya. Engkau tidak akan menjadi berkelebihan dalam segala sesuatu. Bahkan firman Tuhan katakan akan ada belalang-belalang pelahap yang akan memakan kekayaanmu, yang akan memakan segala perbendaharaanmu. Oh Bapak Ibu Saudara, tanyakan kepada diri kita sendiri, sudahkah saya jujur kepada Tuhan? Ataukah saya masih menipu Allah dengan tidak mengembalikan persepuluhan? Sehingga saya dikatakan orang yang merampok, merampas, menggelapkan uang Allah, yang merampas miliknya Tuhan. Jangan sampai itu terjadi kepada setiap kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai belalang-belalang pelahap memakan habis perbendaharaan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertanyaan yang terakhir tentang persepuluhan. Kita sudah membahas apa itu persepuluhan, mengapa kita memberikan persepuluhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita seharusnya mengembalikan persepuluhan. Bagaimana seharusnya kita mengembalikan persepuluhan. Ayat yang 10 dikatakan, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, persembahan persepuluhan merupakan persembahan khusus yang diberikan, yang dikembalikan untuk Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, persembahan persepuluhan itu murni diberikan kepada gereja. Yang artinya gereja akan mengelola persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan dan kembalikan untuk Tuhan. Bukan kita kelihatannya kita mengembalikan persepuluhan, tetapi tidak mengembalikannya kepada gereja. Mungkin kita memberikannya kepada fakir miskin. Mungkin kita menolong orang-orang yang susah. Mungkin kita membangun sesuatu untuk gereja. Itu bukan cara mengembalikan persepuluhan. Tetapi cara mengembalikan persepuluhan harus dibawa ke dalam rumah Tuhan atau gereja Bapak Ibu Saudara. Dan gereja kita khususnya, gereja kita ketika Bapak Ibu Saudara, ketika jemaat Tuhan mengembalikan persepuluhan, persembahan persepuluhan itu akan dikelola oleh majelis jemaat di tempat ini. Khususnya bagian bendahara. Dan yakinlah Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan kepada setiap kita, gereja Tuhan di tempat ini, di dalam sistem keuangan, sangat transparan. Artinya Bapak Ibu Saudara, persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu berikan, masuknya dan keluarnya sangat jelas. 1 rupiah pun sangat jelas. Sehingga kita tahu kemana uang itu diperuntukkan dan berapa besar uang itu masuk di gedung gereja. Tidak hanya transparan Bapak Ibu Saudara, gereja kita pun dalam sistem keuangan bersifat accountable. Artinya dapat dipercaya. Artinya soal keuangan gereja kita dapat dipercaya. Berapa nominal yang tercatat di laporan demi laporan sesuai dengan fisik uang yang dipegang oleh bendahara gereja di tempat ini. Maka dari itu Bapak Saudara, mari kita mengembalikan persembahan persepuluhan dengan membawanya ke gedung gereja untuk perbendaharaan, pekerjaan, pelayanan Tuhan. Yang kedua Bapak Saudara, bagaimana caranya kita mengembalikan persembahan persepuluhan? Jangan engkau menunggu-nunggu. Jangan engkau menahan-nahan persembahan persepuluhan. Karena ada banyak orang yang beranggapan, nantilah, tunggu dululah, nantilah baru kembalikan persepuluhan. Tunggu kerjaku mapan, tunggu penghasilanku mapan, tunggu hutang-hutangku lunas, tunggu beban-beban hidupku lunas. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau menunggu-nunggu seperti itu, pertanyaan saya, kapan beban hidup kita akan selesai? Kapan kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan? Saya katakan di awal tadi, kalau kita menahan dan tidak mengembalikan persepuluhan, yakinlah
engkau tidak akan menjadi kaya, engkau tidak akan berkelebihan. Tetapi sebaliknya, ketika engkau memberikan persembahan persepuluhan, engkau pun tidak akan kekurangan. Sebab saya percaya Tuhan akan membukakan tingkap langitnya yang akan mencurahkan berkat-berkatnya secara berkelimpahan bagi setiap kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita mengembalikan persembahan persepuluhan? Milikilah motivasi yang tulus. Tidak mengharapkan apapun. Tidak mengharapkan sesuatu yang sudah kita tabur. Kita pengen menuai sesuatu. Jangan berpikir seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Berikanlah, kembalikanlah kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh kerelaan. Dengan penuh sukacita, itulah yang dikehendaki Tuhan. Untuk setiap kita orang-orang percaya lakukan. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan? Sudahkah kita membawa persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan? Bapak Ibu Saudara, 1/10 yang seharusnya milik Tuhan kita kembalikan. Yang tidak sebanding, slide terakhir Velia, yang tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus bukan memberi separuh Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus bukan hanya memberi 10. Tuhan Yesus memberikan totalitas hidupnya kepada engkau dan kepada saya orang berdosa. Tuhan Yesus mempersembahkan semuanya untuk setiap kita orang-orang berdosa Bapak Ibu Saudara. Adakah sebanding apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan dengan pengorbanan Tuhan Yesus? Tidak sebanding Bapak Ibu Saudara. Tidak sebanding. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya bagi engkau dan bagi saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan hari ini saya mengajak setiap kita belajar berkomitmen, belajar konsisten mengembalikan persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Saya pengen mengajak kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan lebih diberkati memberi daripada menerima. Bahkan Rasul Paulus di dalam surat Korintus katakan bawalah persembahanmu dengan sukacita. Allah akan memberkatimu di dalam setiap pekerjaan dan usahamu. Kita naikkan pujian ini. Bawalah persembahanmu.